Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dengan NPM 2401301036, Prodi Akuntansi dari kelas Bahasa Indonesia G577. Di sini saya akan membahas perihal kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia di ruang publik. Jadi saya menemukan beberapa papan dan spanduk di sekitar UPN yang masih ada kesalahan dalam penulisan ejaan kata, penggunaan huruf kapital, dan tanda baca yang kurang tepat. Contoh pertama yang saya temukan yaitu kata servis. Secara kaidah bahasa Indonesia, papan ini memiliki beberapa kesalahan, di antaranya kesalahan pertama yaitu penggunaan kata servis. Kata SERVICE salah secara ejaan. Dalam bahasa Indonesia yang benar menurut KBBI, kata tersebut harus ditulis dengan kata SERVIS. ICE-nya diganti dengan IS. Kesalahan kedua yaitu pada papan ini semua huruf ditulis dengan huruf kapital. Jadi penggunaan huruf kapital semua salah secara kaidah bahasa Indonesia. Dalam ejaan yang benar, huruf kapital seharusnya hanya dipakai di awal kalimat atau nama diri. Mungkin alasan penggunaan huruf kapital semua agar lebih menarik perhatian orang yang lewat dan mudah dibaca dari jauh. Kesalahan ketiga yaitu penggunaan tanda baca hubungnya. Jadi dalam papan tersebut adalah mesin cuci garis pompa air. Tanda yang seharusnya digunakan untuk memisahkan dua hal tersebut adalah kata dan, sehingga penulisan yang benar mesin cuci dan pompa air. Contoh kedua yang saya temukan yaitu kata praktek. Kata praktek yang digunakan pada papan tersebut salah secara ejaannya. Menurut KBBI, bentuk yang benar adalah praktik, bukan praktek. E-nya diganti dengan I. Kata praktek masih sering dipakai meskipun tidak baku dikarenakan pengaruh cara pengucapan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang melafalkan praktik seperti praktek. Akibatnya, orang juga menuliskannya sesuai dengan cara mereka mengucapkannya, dan sebelum aturan ejaan EYT dan VOEB diperkenalkan, bentuk praktek sudah lama digunakan. Jadi banyak papan nama dokter atau lembaga kursus yang masih memakai bentuk lama karena sudah dikenal masyarakat. Contoh ketiga yang saya temukan yaitu kata musola. Kesalahan pertama penggunaan kata musola. Kata MUSHOLA salah secara ejaan. Menurut KBBI, bentuk baku yang benar adalah MUSALA, yang berarti tempat sholat kecil. Jadi SHO diganti dengan SA. Kesalahan kedua, semua tulisan di papan musola Al-Barokah menggunakan huruf kapital. Jadi huruf kapital hanya digunakan di awal kalimat dan untuk penulisan nama diri, termasuk nama tempat ibadah. Maka penulisan yang benar seharusnya adalah musola Al-Barokah. Kesalahan ketiga yaitu penggunaan tanda baca dan penulisan alamat. Pada bagian bawah tertulis Tambak Medoan Ayu V nomor tanpa spasi 30. Dalam ejaan yang benar, setelah singkatan nomor harus diikuti titik dan spasi, kemudian angka. Contoh yang benar, Tambak Medoan Ayu V nomor titik spasi 30. Tanda baca dan spasi penting agar lebih rapi dan sesuai kaidah penulisan alamat formal. Contoh keempat yang saya temukan yaitu kata rumah. Pada spanduk rumah kopi tante merupakan bentuk tidak baku dari kata rumah. Dalam ejaan bahasa Indonesia saat ini, dalam ejaan yang disempurnakan, huruf OE pada ROEMAH sudah diganti menjadi U. Jadi penulisan yang benar menurut ejaan baku adalah RUMAH, bukan ROEMAH. Bentuk rumah merupakan ejaan lama yang dulu digunakan sebelum aturan ejaan sekarang berlaku. Mungkin pemilik usaha kemungkinan memakai ejaan nama ini untuk memberikan kesan klasik tempo dulu atau nostalgia agar nama kedai kopi terasa unik dan menarik perhatian.
Jadi dari beberapa contoh papan dan spanduk di ruang publik yang telah saya analisis, dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa Indonesia masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan tersebut umumnya meliputi penggunaan ejaan yang tidak baku, pemakaian huruf kapital yang berlebihan, kesalahan tanda baca, serta penulisan istilah asing tanpa penyesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kesalahan-kesalahan ini biasanya muncul karena pengaruh kebiasaan masyarakat, cara pengucapan yang sudah terbentuk lama, serta keinginan untuk membuat tulisan terlihat menarik atau mudah dibaca. Meskipun demikian, penting bagi kita untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) agar komunikasi di ruang publik menjadi lebih jelas, tertib, dan mencerminkan sikap menghargai bahasa nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.